Halo Sobat Vika, kembali lagi dengan kami Visual Karya Utama. Memiliki rumah merupakan impian bagi setiap orang. Untuk mewujudkan impian itu, tentu setiap orang punya caranya masing-masing. Dan dalam mewujudkan impian rumah tersebut, tentulah tidak mudah. Selagi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebagian besar orang akan merasa bingung nih, antara membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah dari nol. Namun ada juga nih pendapat-pendapat tentang kelebihan maupun kekurangannya. Lantas, apakah Sobat Vika mengetahui apa kelebihan dan kekurangan antara bangun rumah atau beli rumah? Nah, untuk itu simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share biar kalian gak ketinggalan nih konten terbaru dari kami. Oke? Yang pertama, kelebihan dan kekurangan membeli rumah jadi. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu tinggal terima bersih. Anda dan keluarga bisa langsung menempati rumah tanpa perlu mengurus apapun. Jadi tinggal terima bersih nih. Tentu membeli rumah menjadi opsi yang paling pas bagi Anda yang sudah menikah dan mempunyai anak, daripada terus-menerus ngekos atau ngontrak bersama keluarga tercinta. Tapi memang nih harga satu unit rumah sangatlah mahal, tapi akan lebih mahal lagi kalau Anda menunda pembelian, sebab harga rumah akan semakin mahal seiring bertambahnya waktu. Selanjutnya, kelebihan membeli rumah jadi yang kedua adalah ada peluang untuk menabung. Nah, baik dibayar tunai atau dicicil, membeli rumah tetap saja menguras tabungan. Namun, pengurasan ini hanya terjadi satu kali saja seumur hidup karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apa-apa lagi setelah itu. Jadi, kalian memiliki peluang untuk menabung. Cukup lumayan kan? Tabungan inilah yang bisa digunakan untuk kepentingan rumah di masa mendatang. Seperti saat renovasi, beli perabotan baru, atau beli rumah baru lagi. Nah, kemudian untuk kekurangan membeli rumah jadi, yang pertama yaitu tidak menyesuaikan dengan selera. Yang namanya membeli rumah jadi berarti membayar, terima kunci, dan langsung menempati rumah. Anda tidak diperkenankan untuk memberi masukan mengenai desain dan konsep kepada developer karena semuanya sudah ditentukan nih. Bahkan ada kemungkinan kalau perabotan di dalam rumah pun sama. Kecuali kalau luas bangunannya berbeda nih, mungkin desain dan konsepnya agak dibedakan sedikit. Untuk kekurangan yang kedua adalah bunga pinjaman yang besar. Jika rumah dibeli secara kredit atau KPR, maka kalian perlu membayar cicilan pokok ditambah bunga setiap tahun. Dan kalau dihitung-hitung sampai pembayaran lunas, maka total bunga yang dibayarkan sangatlah besar, sekalipun presentasinya sebesar 0,5%. Nah, itu tadi merupakan penjelasan kelebihan ataupun kekurangan dari membeli rumah jadi. Selanjutnya, Vika akan membahas nih tentang kelebihan dan kekurangan membangun rumah. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu bisa disesuaikan dengan selera nih. Sebagai pemilik, Sobat Vika bisa membangun rumah sesuai dengan selera. Mulai dari ukuran, desain, konsep, hingga perabotan yang ada di dalam rumah pun semuanya tergantung pada selera. Kalian juga tidak berurusan nih dengan developer, melainkan arsitek, tukang, dan desain interior untuk menjadikan rumah bagus. Untuk hasil yang terbaik, kalian bisa diskusikan dengan pasangan atau anak-anak sebelum pembangunan dimulai. Dan Anda juga bisa manfaatkan internet sebagai referensi konsep agar perencanaan pembangunan bisa lebih matang. Kelebihan yang selanjutnya yaitu lahan bisa dimanfaatkan sebelum adanya bangunan. Sebelum dibangun, rumah Anda adalah lahan kosong nih. Kalian bisa memanfaatkan lahan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha seperti berkebun, berternak, atau usaha kuliner guna menambah pemasukan atau modal untuk membangun rumah nanti. Kemudian untuk kekurangannya yaitu biaya yang cukup mahal. Untuk menyulap lahan kosong menjadi hunian idaman, kalian perlu menyiapkan modal yang besar karena biaya pembangunan sendiri sangatlah mahal. Belum ditambah lagi biaya beli perabotan, bayar jasa arsitek, dan jasa interiornya. Yang totalnya sendiri bisa mencapai ratusan juta nih. Tetapi dengan adanya Visual Karya,
Kalian tidak perlu bingung akan biaya karena kami akan membantu permasalahan kalian dalam pembangunan rumah. Untuk kekurangan yang kedua yaitu kurang praktis. Dari segi praktisi sudah pasti jauh dari kata praktis. Mulai dari merancang konsep, mencari tukang, mencari arsitek, hingga mengurus surat serta dokumen untuk kebesaran pemilikan rumah. Kalian sendirilah yang akan mengurusnya. Hal ini akan menguras waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Bagi kalian yang sibuk kerja, maka membangun rumah akan menambah kesibukan kalian menjadi 2 kali lipat. Kalian pun juga tidak bisa mengamati perkembangan rumah setiap hari. Agar hasilnya tidak mengecewakan, kalian perlu menyewa orang tambahan lagi untuk mengawasi jalannya pembangunan. Kecuali kalau kalian menggunakan kontraktor nih, kalian akan dimudahkan dari segi merancang konsep, mencari tukang, dan bahkan dengan perencanaan seperti halnya di Visual Karya Utama. Nah Sobat Vika, kalian sekarang tahu kan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari membeli rumah yang jadi maupun membangun rumah sendiri. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana ya? Tulis di kolom komentar ya. Visual Karya Utama adalah perusahaan konstruksi yang memberikan layanan di bidang jasa kontraktor, arsitek, desain, interior, eksterior, baik bangunan baru maupun renovasi yang berlokasi di Kota Solo. Untuk yang mau free konsultasi, cek deskripsi di video ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.